Oke. Jadi persiapannya, jadi apa aja yang diperiksa itu ada SGTT, albumin, asam urat, bilirubin, dan lain-lain. Ini untuk pemeriksaan lab. Lanjut. Ya, ini sebenarnya sama, tapi untuk pengambilan yang pertama kita lakukan adalah tahap pra-interaksi, sebelum interaksi. Jadi kita lakukan tahapan ini untuk persiapan sebelum kita melakukan tindakan. Yang pertama kita harus jelaskan ya, cuci tangan, kemudian jelaskan apa saja yang akan kita lakukan nanti prosedurnya. Jadi kalau harus membuka tempat lengan, kemudian juga harus membuka, berarti kan harus dilakukan tindakan sebelum kita lakukan itu ya. Pilih tangannya lengan bajunya, kemudian kita buka, nanti akan diambil darahnya sekitar berapa ya. Kemudian alat-alat ini sudah di tempat yang mudah kita raih, artinya ergonomis. Ya, ergonomis itu kalau kita saat ini akan mengambil perlak, berarti perlak dulu yang paling dekat dengan kita, perlak diberikan. Dan hal selanjutnya alat yang dilakukan, yang dicedakkan dengan kita, yang dicepake, cuma pak, cepak, gampang, kita ambil apa? Kapas alkohol dulu, berarti kapas kapas sudah, baru kita ambil spet, berarti, dan setelah itu apalagi yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi yang pertama kan sesuai dengan tindakan ini. Pertama cuci tangan, kita harus cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Prosedur diseleksi, kemudian lakukan dengan pembendungan dengan torniket. Dengan tangan ditekan atau ditarik dengan torniket sehingga venanya gampang, mudah untuk diambil darah ditusuk. Lanjut, next slide. Ya, ambil step kosong, lakukan penusukan, nanti diaspirasi dulu, wis benar porong. Kalau benar, berarti yang masuk ke dalam sepet adalah darah, bukan udara. Dan biasanya akan masuk sendiri ke sepet, darahnya itu akan naik sendiri tanpa kita ambil. Nah, itu yang sudah benar. Kemudian lepaskan karet pembuluhnya, jangan ditaleni terus. Tapi kalau kita sudah yakin ini sudah masuk ke pembuluh darah, sudah ke vena, torniketnya dilepaskan. Baru kita ambil darah seluruhnya yang kita butuhkan. Paham ya? Jadi torniket itu untuk membantu di awal mencari vena dan membendung sehingga kita mudah. Nah, kalau sudah nubles masuk, tempatnya sudah benar di vena, darah yang ditandai dengan masuknya darah ke spet kita, kemudian torniketnya dilepaskan. Dan cuci tangan. Oke, lanjut ke bawah. Nah, HB Sahli itu dengan tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk masing-masing ada larutannya. Kalau menggunakan Sahli itu dengan HCl 0,1 N ya. Kemudian ada HB meter set, yang lainnya bisa digambar tadi. Oke, lanjut. Ya. Jadi kalau ini tempatnya namanya hemometer ya. Untuk pengambilan darah ini ada reagen namanya HCl 0,1, nanti dimasukkan di darah perifer, jadi hanya di sini. Nanti kita sedot darah yang ini dengan mulut kita, karena ada seperti sedotnya itu ya, sampai ada garis batasnya. Sampai 20, namanya pipet ya. Kemudian masukkan ke dalam tabung hemometer. Oke, lanjut. Nanti akan ditunggu dulu sampai bentuk asam hematin. Kemudian setelah itu kita masukkan aquabides, tetes demi tetes sampai sama-sama dengan standarnya. Nanti dipraktekkan mungkin ya saat melakukan tutorial, nanti bisa dilihat di YouTube juga. Yang hari Kamis mungkin. Lanjut Mbak. Nah, kalau urin biasanya bilirubin, HCG, asam urat. HCG itu seperti PPTest ya. Jadi PPTest untuk mengetahui kehamilan itu dengan urin. Bisa juga dengan urin ya. Dengan urin nanti ada asam urat dan pemeriksaan urin yang lain seperti protein urin. Lanjut.
Jangan lupa karena kita wanita harus paham privasi, dan sampiran itu untuk menutup tempat ya, bukan sampiran untuk nyamper kayak gitu. Seperti untuk menutup ruangan, misalnya ini ruangan A dengan ruang B, jangan sampai lihat intip-intipan, nah ditutup dengan sampiran. Lanjut ya, ini sama, jadi kemudian nanti diberi label. Saya kira nanti lebih mudah dipahami kalau sudah praktek. Lanjut yang lain. Nah, untuk pasien yang sudah dipasang kateter, pernah melihat ya, mungkin kateter itu yang ada yang menetap, misalnya kalau di rumah sakit dengan melihat yang ada gembol plastik gitu, ada urinnya, itu namanya kateter ya. Kalau udah di situ, kalau mau ngambil urin nggak usah diambil dari alat genitalia, tapi oh ternyata saya yang bergerak ini. Lanjut ke bawah. Ya, lanjut lagi. Ya, ini untuk pemeriksaan gula di dalam data, gula di dalam urin, ya, namanya glukosa urin. Ini untuk mengetahui apakah ibu hamil itu diabetes mellitus atau enggak, kencing manis dalam kehamilan. Menggunakan reagen atau bahan kimianya namanya Benedict. Ya. Kemudian yang dibutuhkan Benedict natrium sitrat, Na2CO3, Na2, aquabides juga. Kemudian nanti ada tabung reaksi, kemudian lampu spiritus, nanti untuk membersihkan semuanya. Nah, lanjut ke bawah. Ya, ini sampel urin yang disaring dengan kertas saring 5 meter reagen Benedict dalam tabung, nanti diteteskan urin 5 sampai 8 tetes. Jadi tabung kimia itu yang panjang, yang sudah pernah melihat tabung reaksi yang panjang bulat itu? Nih, saya nggak bisa. Yang untuk reaksi kimia ya. Jadi di situ nanti dimasukkan Benedict ya, kemudian ditetesi urin yang kita perkirakan ibunya ini mengalami diabetes gestasional atau kencing manis di dalam kehamilan gitu. Kemudian nanti setelah itu dengan penjepit dipanaskan di atas ya, atau di atas api yang di spiritus ya, biasanya digoyang-goyangkan sehingga nanti akan ada reaksi kimia. Reaksi kimianya warnanya apa? Apakah urinnya akan berubah warna atau enggak? Kalau sesuai dengan standarnya, kalau tidak sesuai nanti ini benar-benar dicurigai oleh kita, berarti benar ini
Oke, saya lanjutkan. Saya ternyata kayaknya hilang ini ya. Oke, lanjut. Ya, ini hasilnya nanti kalau jika warnanya ini biru atau hijau jernih negatif, kemudian kalau hijau ke kuningnya positif 1. Jika kuning kehijauan ada endapan kuning hasilnya positif 2. Jika kuning kemerahan terdapat endapan kuning merah positif 3. Jika merah sampai merah bata, warna merah bata tahu ya agak orange gitu, merah bata gitu berarti positif 4. Catat waktu dan hasil pemeriksaan dan dirapikan. Itu untuk mengetahui urin reduksi atau adanya glukosa di dalam urin. Lanjut ke bawah. Feses ya, juga bisa untuk mengetahui untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi menggunakan feses atau ini ya feses ya. Kemudian diambil dengan lidi kapas ya kayak cotton bud gitu. Kalau misalnya ini ada lidi Wharton yang agak panjang untuk naiknya, kemudian jangan dicampur dengan urin, nanti dilabeli dan dilakukan pemeriksaan. Lanjut. Sputum ya. Jadi misalnya sekarang itu kan COVID itu juga dengan kita pemeriksaan swab itu kan berarti lewat lendir ya. Nah kalau sputum itu riak, ya, riak atau yang keluar apakah biasanya untuk pemeriksaan BTA. BTA itu TB paru atau TBC ya, menggunakan sputum atau riak tadi dilakukan, kemudian di pemeriksaan dengan kultur bakteri tahan asam atau BTA positif atau negatif. Kalau positif berarti pasien tersebut mengalami TBC ya. Lebih bahasa anoto aluse ya BTA positif itu ya BTA positif berarti TB paru. Bukan tekanan batin cinta ya, tapi TBC tuberkulosis ya disease. Lanjut. USG tadi udah ya. Lanjut yang bawah kalau sudah sama semua berarti sudah. Lanjut ke bawah udah. Ronsen tadi menggunakan sinar X ya. Sebelumnya dilakukan inform consent, semua tindakan inform consent. Lanjut ke bawah. Pap smear yang tadi menggunakan pada lendir pada serviks untuk mengetahui apakah ada kanker serviks atau prakanker. Disiapkan di sini 24 sampai 48 jam. Jangan melakukan hubungan seks. Kemudian periksa dengan posisi litotomi. Litotomi nanti dicari sendiri gambarnya seperti apa. Di kakinya di atas gitu. Dinaikkan ke atas penyangga kaki. Spekulum ya, spekulum nanti dimasukkan ke vagina, kemudian bisa diusap dengan pap stick atau stick yang memang khusus untuk pap smear. Diberi label dan nama sekretaris. Lanjut ke bawah. Mamografi. Nah, mamografi untuk pemeriksaan payudara dengan sinar X. Jadi di sini untuk mengetahui apakah ada kasus kegawatan atau misalnya kanker atau tumor, ya bisa dilakukan pemeriksaan mamografi di bawah di meja sinar X. Saat payudara ditekan, klien akan diminta menahan nafas. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Lanjut ke bawah. Laparoskopi ini untuk melihat rongga peritoneum. Jadi rongga perut ya. Di sini apakah ada perlekatan, menyebabkan kesuburan, memperbaiki posisi uterus, steril, pengangkatan uterus, pengangkatan mioma atau kista dilakukan dengan menggunakan namanya laparoskopi. Lanjut. Ya, semuanya harus inform consent, orang pasiennya puasa, bersihkan kulit bagian pusat atau yang akan dilakukan laparoskopi, lakukan pengosongan uterus ya, pengosongan usus besar, jadi BAB atau fesesnya dikeluarkan semua sehingga kosong.
Kalau dulu menggunakan hukum nah atau enema, jadi dibuktikan dengan melakukan hukum nah ya. Nah itu cara mengosongkan isi perut menggunakan cairan, sehingga orangnya mules. Kalau mules kan dengan BAB keluar semua. Kemudian bisa juga dilakukan pemberian obat medikal, lanjutkan untuk tindakan laparoskopi. Lanjut ke bawah. Amnioskopi untuk mengetahui amnion atau ketuban pada ibu hamil. Ada alat amnioskop namanya, kemudian akan diketahui apakah ada cairan ketubannya itu masih jernih atau sudah kuning, hijau, atau keruh ya. Kemudian untuk apa sih amnioskopi? Harusnya kan amnionnya itu bagus ya. Nah ini untuk mengetahui apakah ada keabnormalitasan kromosom. Jadi kromosomnya bisa diketahui dari ketuban atau maturitas janin. Jadi ini janinnya sudah matang bisa keluar gitu atau masih prematur. Lanjut ke bawah. CTG tadi ya ada 2 transducer untuk digisit dan kontraksi. Lanjut ke bawah lagi, biopsi jaringan itu untuk mengetahui apakah ada morfologi dari tumor, misalnya di PA. Setelah diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan PA atau pemeriksaan yang mengetahui indikasinya pasien ini apakah ada yang mikroskopis ya, yang lebih kecil banget dari sel-selnya, sehingga akan ketahuan dari jaringan yang paling kecil. Ya, ke bawah. Ya, ini caranya. Jadi tidak mengonsumsi obat-obatan seperti pembekuan darah, kemudian bersihkan lokasi yang akan dilakukan biopsi, dianestesi, kemudian diambil jaringannya, kemudian ditutup dengan kaca steril, penjahitan, dan hindari melakukan aktivitas berat. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sore ini. Ada yang mau ditanyakan?